warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu Windy yang tetap setia menemani kalian untuk untuk belajar tentang IPA. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dasar pada pertemuan kali ini yakni kalian dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamatinya. Kemudian kalian dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamatinya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yakni yang pertama, kalian dapat menyebutkan komponen yang terdapat di lingkungan, baik komponen hidup maupun komponen benda mati. Kemudian kalian dapat menjelaskan definisi klasifikasi makhluk hidup, kalian dapat menjelaskan tahapan mengklasifikasikan makhluk hidup, dan kalian dapat menjelaskan pengklasifikasian makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dan determinasi. Oke, kita bahas yang pertama yakni mengenai komponen lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan kita, baik lingkungan yang bersifat hidup, makhluk hidup kayak keluarga kita, kemudian binatang, tumbuhan, maupun benda-benda yang tidak hidup kayak udara, kita menghirup udara, kemudian kita membutuhkan air, dan sebagainya. Komponen lingkungan terbagi atas menjadi dua, yakni yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik ini adalah komponen yang tersusun atas makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Karakteristik yang dimiliki oleh makhluk hidup itu ada beberapa. Yang pertama, pasti bergerak. Yang namanya makhluk hidup pasti bergerak ya. Yang kedua adalah tumbuh. Kalian dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa dan manula. Itu adalah ciri makhluk hidup bahwa dia tumbuh. Kemudian yang kedua berkembang biak. Yang ketiga berkembang biak. Di mana makhluk hidup ini mampu menghasilkan makhluk hidup baru. Yang selanjutnya adalah membutuhkan nutrisi. Kita itu perlu makanan, perlu asupan nutrisi, perlu asupan gizi yang baik ya, perlu asupan minuman. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan aktivitas. Kemudian selanjutnya adalah bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Hewan pun sama, hewan memiliki hidung untuk bernafas, hewan memiliki paru-paru untuk bernafas, hewan memiliki insang untuk bernafas, tumbuhan pun sama bernafas ya. Kenapa? Karena di dalam tumbuhan itu terdapat stomata, mulut daun. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu menandakan bahwa tumbuhan itu bernafas ya. Kemudian dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Contohnya apa Ibu? Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya misalkan teratai. Teratai itu kenapa sih daunnya harus lebar? Karena teratai ini hidupnya di air. Kalau daunnya lebar dan batangnya berongga, maka dia mampu untuk berada di atas air sehingga teratai tersebut tidak mati busuk. Oke, selanjutnya pekat terhadap rangsang. Apa itu contoh pekat terhadap rangsang? Pekat terhadap rangsang contohnya misalkan cicak ya. Cicak ketika diburu oleh pemangsa, maka dia secara alami akan memutuskan ekornya. Memutuskan ekornya ini merupakan salah satu ciri bahwa dia pekat terhadap rangsang. Kemudian yang kedua yakni komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang bukan makhluk hidup seperti angin, cahaya, air, udara, suhu, tanah, dan sebagainya. Oke, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu kegiatan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Ibu ulangi, klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya.
Tahapan klasifikasi makhluk hidup yang pertama kita melakukan tahap identifikasi, di mana tahapan identifikasi ini adalah kita melakukan identifikasi yang meliputi cirinya, sifatnya, karakteristiknya berdasarkan morfologinya, fisiologinya, anatominya, kromosomnya, hingga tingkah laku makhluk hidup tersebut. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan identifikasi, itu kita kelompokkan, tahap pengelompokan, di mana kita mencocokkan ciri-ciri yang tadi kita sudah identifikasi ke dalam makhluk hidup lain yang memiliki ciri yang serupa dalam unit yang disebut sebagai takson. Ya, nanti kita akan bahas mengenai takson itu apa ya. Selanjutnya tahap pemberian nama. Setelah identifikasi, setelah pengelompokan, kita akan ke tahap pemberian nama, di mana tujuan dari pemberian nama ini adalah untuk mempermudah mengenali makhluk hidup tersebut. Ingat, tahap klasifikasi makhluk hidup ada 3. Yang pertama adalah tahap identifikasi, yang kedua adalah tahap pengelompokan, yang ketiga adalah tahap pemberian nama. Kita lanjut. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Tadi setelah mengetahui tahapannya, sekarang cara mengklasifikasikannya bagaimana? Yakni dengan menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan tingkatan takson makhluk hidup. Dan ada kunci dikotom. Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas 2 keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lanjut ke contoh soalnya. Oke. Contoh kunci dikotom dan determinasi. Perhatikan kunci determinasi tumbuhan berikut. Yang pertama 1A, tumbuhan tidak berpembuluh. Misalkan ibu menyajikan sebuah tumbuhan kepada kalian suruh mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis tumbuhan apakah ini. Yang pertama, kalian lihat di sini, apakah tumbuhan tersebut berpembuluh atau tidak berpembuluh. Kalau dia berpembuluh, maka kalian akan menjawab 1A. Kalau dia tidak berpembuluh, maka kalian akan menjawab 1B ya. Kemudian kalau dia tidak berpembuluh, kalian lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yakni belum memiliki batang dan daun ya, tidak memiliki batang dan daun. Contohnya lumut hati. Kemudian 2B, kalau dia memiliki batang daun, apakah dia memiliki rizoid batang dan daun ya? Kalau dia memiliki rizoid batang dan daun, maka itu tumbuhannya disebut tumbuhan lumut daun. Oke, kita kembali ke nomor 1B. 1B, kalau misalkan tumbuhan tersebut berpembuluh, maka kita akan lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, kalau yang A, kalau misalkan tumbuhan tersebut bijinya tidak tertutup bakal buah ya, maka itu kita lanjut ke nomor 4. Tetapi kalau bijinya tertutup bakal buah kayak mangga ya, bijinya ada di dalam buah mangga, maka kita lanjut ke nomor 5. Kita lanjut ke nomor 4 dulu kalau misalkan bijinya tidak ditutupi bakal buah. Kita lanjut ke 4A. Kalau misalkan dia udah tumbuhan berpembuluh, kemudian bijinya tidak ditutupi bakal buah, kemudian memiliki bentuk daun seperti jarum, maka otomatis tumbuhan tersebut disebut sebagai cemara. Tapi kalau misalkan dia tidak berpembuluh, kemudian bijinya tidak ditutupi bakal buah, tapi dia memiliki bentuk daun tidak seperti jarum, maka itu termasuk tumbuhan melinjo. Bu, bagaimana kalau misalkan tumbuhan tersebut berpembuluh, kemudian bijinya tertutup bakal buah? Maka kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 yang A itu memiliki akar serabut ya. Kalau misalkan dia akarnya serabut, maka digolongkan sejenis kelapa. Tetapi kalau dia memiliki akar tunggang ya, maka digolongkannya seperti pohon mangga. Oke, ada soal seperti ini sayang. Kunci determinasi yang sesuai dengan ciri-ciri tanaman mangga. Ya, berarti yang tadi terakhir ya anak-anak ya, tanaman mangga. Coba kita cek dulu. Kalian bayangkan dulu tanaman mangga ya. Setelah kalian membayangkan tanaman mangga, kalian tahu apakah tumbuhan tersebut, tanaman mangga tersebut berpembuluh atau tidak berpembuluh. Kalau misalkan jawabannya tidak berpembuluh, berarti kalian jawab 1B.
Betul sekali ya, mangga adalah tumbuhan yang berpembuluh. Jadi jawabannya 1B. Setelah itu kalian lanjut ke nomor 3, lihat poin 3. Apakah buah mangga bijinya ditutupi bakal buah atau bijinya tidak ditutupi bakal buah? Apa namanya jawabannya? Ya, betul. Mangga bijinya pasti tertutup bakal buah. Berarti kalian jawabnya 3B ya. 3B. Kemudian setelah 3B kita lanjut ke poin nomor 5. Nomor 5 ini, apakah pohon mangga memiliki akar serabut atau akar tunggang? Ini udah dijelaskan di SD ya sayang ya. Kalau akar serabut itu biasanya mudah untuk dicabut ya, tetapi kalau akar tunggang itu kuat mengakar ya. Apakah pohon mangga jenisnya akar serabut atau akar tunggang? Betul sekali ya, jawabannya adalah pohon mangga jenis akarnya itu adalah akar tunggang. Jadi jawabannya adalah 5B. Maka kunci determinasi yang sesuai dengan ciri-ciri tanaman mangga adalah 1B, 3B, dan 5B. Oke, kita lanjut ke tingkatan takson. Takson merupakan tingkatan klasifikasi pada makhluk hidup ya. Ada takson untuk hewan, ada takson untuk tumbuhan, di mana takson hewan yang paling atas itu adalah kingdom, sama dengan tumbuhan juga kingdom. Kemudian takson hewan selanjutnya adalah tingkatannya filum, tetapi kalau untuk tumbuhan divisi namanya. Kalau selanjutnya ada kelas, ini takson tumbuhan juga kelas. Selanjutnya ada ordo atau bangsa, sama takson tumbuhan juga ordo atau bangsa. Selanjutnya ada famili atau suku, kemudian genus, terakhir ada spesies. Oke, kita lanjut ke tata nama ganda. Ada sistem binomial nomenklatur atau sistem nama tata nama ganda. Itu merupakan sistem penamaan yang digunakan untuk mengidentifikasi semua organisme berdasarkan tingkatan takson. Aturan pemberian nama pada binomial nomenklatur: 1. Nama spesies harus terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama adalah nama genusnya, yang kedua adalah nama spesiesnya. Yang kedua, huruf pertama penunjuk nama genus diberi huruf besar atau huruf kapital, tetapi huruf pertama penunjuk spesies diberi huruf kecil. Kemudian nama spesies menggunakan bahasa Latin ya sayangnya, bahasa biologi ya, bahasa ilmiah. Kemudian ditulis dengan garis bawah atau cetak miring atau huruf tebal. Kemudian nomor 6 adalah nama spesies harus ditulis berdasarkan huruf-huruf lainnya. Kemudian jika nama spesies tumbuhan terdiri atas 2 suku kata kedua dan berikutnya harus digabung. Kemudian jika nama spesies terdiri atas 3 suku kata, maka ketiga kata tersebut bukan nama spesies. Terakhir, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama tersebut. Oke, lanjut ke contoh sayang. Contoh penamaan binomial nomenklatur, misalkan melinjo. Tadi pakai garis miring, ini nama ilmiahnya pakai garis miring semua. Huruf pertama itu huruf besar, G-nya huruf besar, Gnetum gnemon ya. Ini adalah nama spesiesnya, ini adalah nama genusnya. Kemudian kelapa sawit, Elais guinesis ya. Kemudian padi, Oriza sativa, O-nya huruf besar. Jagung, Zea mais, Z-nya huruf besar. Ketela pohon, Manihot utilissima, M-nya huruf besar. Cacing tanah, Lumbricus terrestris, L-nya huruf besar. Penyu, Chelonia miedas, C-nya huruf besar. Komodo, Varanus comodeensis ya, comodeensis, V-nya itu huruf besar. Oke, dari pembelajaran kali ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa komponen yang terdapat pada lingkungan ada 2, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan penamaan dan bersamaan dan perbedaan cirinya. Kemudian taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Tahapan pengklasifikasian makhluk hidup ada 3, yakni ada identifikasi, ada pengelompokan, dan ada pemberian
pemberian nama. Kemudian kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk menentukan tingkatan takson makhluk hidup. Selanjutnya, takson itu merupakan tingkatan klasifikasi makhluk hidup mulai dari kingdom hingga terakhir itu adalah spesies. Kemudian sistem binomial nomenklatur, sistem tata nama ganda merupakan sistem penamaan yang digunakan untuk mengidentifikasi semua organisme berdasarkan tingkatan takson. Baik anak-anakku sekalian, sekian pertemuan dari Ibu kali ini. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya mengenai mikroskop. Apa itu mikroskop dan apa manfaatnya dan bagaimana jenis-jenisnya Ibu akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.